Ya, saya ingin mengatakan yang kurang dibahas ya, mengendalikan keinginan-keinginan itu kunci bahagiaan. Sebab bagaimanapun, berapapun hartamu, kalau keinginanmu tidak dikendalikan, tidak akan pernah cukup. Ketika Anda punya uang 10 triliun, cukup enggak? Ya. Enggak tahu. Saya nanya, apa keinginanmu? Dia terbatas mungkin juga. Ya kalau Anda ingin beli Pulau Bali, ya nggak cukup dong. Atau Anda ingin punya istri 4, yang satu istri diberikan istana, ya kan, berikan pabrik semuanya, ya nggak cukup juga. Nah, sejak kapan keinginan itu muncul? Waktu kita lahir, ini psikologi anak-anak, kan belum punya keinginan. Rasa takut saja kan baru muncul tahapan awal, kan dengar suara yang keras, melihat wajah yang asing, itu aja kan baru aja. Ya, cenderung pada jenis lain kan di belakangan kalau sudah masa puber kan. Ya. Nah, keinginan ini sendiri sesungguhnya tidak semulus itu. Kita ingin mengontrol, ya, mengendalikan keinginan, tapi seringkali keinginan itu muncul dipaksa. Siapa yang memaksa? Itulah orang-orang yang tidak bermoral, menawarkan komoditas-komoditas produksi pabriknya melalui iklan-iklan di tengah jalan yang sebesar-besar gajah, melintang di tengah jalan dengan videotron, dengan yang sebesar gajah, dipasang spotlight, ditambah dengan gambar wanita yang cantik-cantik, yang buah dadanya kelihatan. Kita dipaksa untuk melihat. Dari situ lalu kita ingin. Itu kan untuk membangunkan keinginan Anda. Betul. Apakah advertensi periklanan tidak perlu ditertibkan? Yang mengganggu kenyamanan kota. Ada nggak penertibannya undang-undangnya? Belum kan? Belum terpikir kan? Nah kita juga sama. Jadi karena kita melihat sesuatu, kenapa engkau ketika kondangan di teman miskin kok pakai perhiasan emas, gelang keroncong sampai 1 kilan, kalungnya seperti rantai, ya kan, emas berlian 24 karat, kondangan sama teman miskin. Di sana banyak orang miskin, melihat kamu pakai yang mewah, banyak yang nangis kok. Banyak yang nangis. Percaya nggak? Ya mereka juga ingin pakai macam itu. Jadi jangan sok ngiming-ngimingin orang kan gitu. Iya. Iya. Sampai sorga pun itu mengiming-iming juga supaya kamu kepengen masuk sorga. Ketika sesuatu kelezatan yang kau inginkan dalam ketetapan agama dilarang, supaya engkau bisa meninggalkan kelezatan yang kau inginkan di dunia, engkau diiming-iming dengan kelezatan di sorga kok. Betul. Sadar nggak? Bagi orang-orang yang pemabuk minuman keras dan itu ternyata dilarang, supaya mereka teguh hatinya meninggalkan alkohol, meninggalkan minuman keras, dijanjikan di alam Al-Quran bahwa di surga juga banyak arak kok. Anak yang suka melacur, yang suka cari cewek di setiap saat tempat, dilarang oleh Tuhan. Jangan melacur berzina. Nanti kusiapkan bidadari yang cantik-cantik. Kenapa demikian? Supaya kamu mampu untuk meninggalkan larangan itu. Ini psikologi semacam itu. Nah makanya jadi itu tidak mudah mengelola, ya, merawat keinginan semacam itu. Ya, berawal dari melihat dulu, lalu muncul keinginan. Semua orang berbuat apapun itu didorong oleh keinginan. Jadi yang muncul keinginan dulu, bukan perbuatan dulu. Makanya innama amruhu idza aroda, ketika berkeinginan.
Baru kun fayakun, baru Allah menetapkan terjadi sesuatu. Jadi yang pertama adalah keinginan tuh sejak awal mesti dikontrol. Satu, supaya hidup kita ini murah meriah, nyaman dan enak dijalani, cobalah keinginan itu satu, ya, dibatasi. Dua, berdasarkan skala prioritas dan standar yang paling minim supaya nyaman. Standar paling rendah. Saya ulang lagi, perlu kawin nggak? Perlu. Jadi yang kita inginkan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kalau ingin terlalu banyak, yang kita butuhkan aja. Perlu kawin nggak? Iya, perlu. Seperti siapa perempuannya yang kau inginkan? Standar yang paling rendah, yang penting asal Wadon. perempuan, kan murah meriah. Rumah perlu nggak? Perlu. Yang penting nggak bocor, murah nggak? Murah. Iya. Makan perlu nggak? Perlu. Yang penting kenyang. Selesai. Sesungguhnya yang membuat kita jadi mahal itu adalah keinginan kita, bukan keingin kenyang, tapi ingin penghargaan. Ini yang terselip di dalam keinginan kita. Ingin dibilang hebat, ingin dibilang kaya, ingin dibilang dermawan dan sebagainya. Anda lapar, ya kan? Ya. Berapa kau habiskan? Ternyata 1,5 juta. Gimana kau makan? Di hotel Mandarin yang taplaknya pakai taplak putih. Setiap mangkok ada lilin yang menyala, selalu hangat. Ruangannya remang-remang dengan lagu-lagu yang slow, dan yang menyajikan adalah pelayan yang cantik-cantik. Harga satu mangkok soto itu 250.000 rupiah semangkok. Padahal Anda turun nyeberang Bundaran HI, sebelah HI ada jalan Kebon Kacang, ada orang jual soto juga, itu 15.000 semangkok. Airnya sama, garamnya sama, keduanya sama kok. Kenapa Anda makan di hotel Mandarin? Karena Anda ingin dihormati. Jadi akhirnya ternyata yang paling mahal itu adalah keinginan untuk dihormati. Terima kasih. Luar biasa. Ingin hidup bahagia atau ingin hidup kita bahagia, nyaman dan juga murah meriah, kendalikan keinginan, itu kuncinya.